kembali dalam channel SMP Kristen Ensa, dan tentunya hari ini saya akan mencoba membuat tutorial atau panduan atau menjelaskan apa saja menu-menu yang terdapat di portal belajar.id, sehingga nanti Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah bisa memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam portal akun belajar.id. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan meninggalkan komentar serta share ke teman-teman guru yang lainnya, supaya ketika Bapak Ibu melakukan subscribe bisa mendapatkan informasi-informasi tentang akun belajar yang lainnya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, sahabat Sprinsa semua. Saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam portal belajar.id. Nah, langkah yang pertama, kita buka web browser kita. Kita menggunakan Chrome. Saya saat ini menggunakan Chromebook. Kemudian kita mengetikkan belajar.id. Belajar.id. Nah, setelah tampilan browser belajar.id seperti ini, ada beberapa menu yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, tips dan panduan. Tips dan panduan ini memuat panduan-panduan bagaimana menggunakan akun belajar ID dan panduan tentang password dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk menu yang selanjutnya adalah untuk admin sekolah. Untuk admin sekolah ini terdapat dua menu, yaitu ajukan akun peserta didik dan masuk ke portal admin. Nah, ajukan akun peserta didik ini digunakan untuk mengajukan akun belajar peserta didik yang belum mempunyai akun belajar. Kemudian masuk ke portal admin ini adalah untuk melihat atau mereset password yang bisa dilakukan oleh admin termasuk kepala sekolah bagi akun-akun belajar untuk guru maupun peserta didik. Kemudian menu yang lainnya adalah reset password. Reset password ini adalah untuk mereset password secara manual atau secara mandiri. Jadi guru maupun kepala sekolah dapat menggunakan menu ini untuk mereset password secara mandiri. Kemudian ada bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui akun belajarnya apakah sudah terbit atau belum, maka bisa menggunakan menu cari tahu status akun belajar.id Anda di bawah ini. Ketika kita akan menggunakan menu ini, kita bisa memilih tipe pengguna, apakah kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai peserta didik, atau sebagai dinas. Jadi nanti tinggal kita memilih. Saya berikan contoh. Misalnya kita akan mencari pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian kita mengklik cari akun belajar.id, maka akan selanjutnya muncul menu seperti ini atau tampilan seperti ini. Kita tinggal mengisi NPSN 40. Contoh saya input NPSN sekolah saya. Klik selanjutnya. Kemudian kita menuliskan nama lengkap, misalnya nama saya. Kemudian kita memilih tanggal lahir. Selanjutnya, setelah nama lengkap dan tanggal lahir kita isi secara benar, ini berfungsi untuk memverifikasi profil Anda agar terjamin keamanannya dan tidak bisa diakses pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, satu hal yang paling penting adalah pastikan data yang ada atau nama dan tempat tanggal lahir ini sudah sesuai dengan data yang ada di Dapodik sekolah masing-masing. Setelah datanya sudah sesuai, kita klik selanjutnya. Nah, jika akun kita sudah terbit dan
sudah aktif, maka akan muncul tampilan seperti ini, status akun belajar ID Anda, identitas penggunanya nama ini, kemudian status akunnya sudah aktif. Nah, bagi yang belum atau belum terbit akun belajarnya, nantinya di sini akan tertulis akun Anda tidak ditemukan atau import. Intinya bahwa jika belum ada, maka pasti di sini akan diberitahukan informasinya bahwa akun belum ada atau belum terbit, seperti itu. Nah, kemudian saya kembali, ada menu-menu yang lainnya, yaitu yang paling penting juga adalah menu butuh bantuan di sebelah kanan bawah ini. Dan menu butuh bantuan ini hanya akan muncul pada jam 9 sampai pukul 17.00 WIB. Jadi waktu pukul 09.00 sampai 17.00 WIB pada setiap jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Nah, apa fungsi dari butuh bantuan itu sendiri? Dalam menu butuh bantuan Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan menu ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan ketika kita mengalami kendala pembuatan akun baru PTK. Kemudian kita bisa gunakan permintaan pembuatan akun baru peserta didik, perubahan peran atau jabatan tanpa mutasi, perubahan peran atau jabatan dengan mutasi jenjang. Nah, saya perlu jelaskan, perubahan peran atau jabatan tanpa mutasi ini maksudnya adalah awalnya dia adalah seorang guru di sekolah A. Kemudian berselang beberapa waktu dia diangkat menjadi seorang kepala sekolah di sekolah A itu. Berarti dia tidak dimutasi. Nah, pastinya ketika dia menjadi guru, maka akun belajarnya domainnya @guru. Dan ketika dia dilantik menjadi kepala sekolah, maka wajib akunnya berdomain @admin. Nah, untuk mengubah domain @guru menjadi @admin, maka kita gunakan menu ini, perubahan peran jabatan tanpa mutasi. Sama halnya juga dengan perubahan peran atau jabatan dengan mutasi sama jenjang. Misalnya sebelumnya dia guru di sekolah A, kemudian sekolah A SMP, atau dia guru di SMP A, kemudian dimutasi menjadi seorang kepala sekolah di SMP B, sehingga sama jenjang. Kemudian sama halnya juga dengan mutasi PTK tanpa perubahan peran dan jenjang, kemudian perbinaan jenjang PTK dan seterusnya. Nah, kendala-kendala ini dapat kita gunakan di tombol butuh bantuan untuk membantu kita mengatasi permasalahan-permasalahan akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu, terutama selaku guru dan kepala sekolah, mari kita sering mengakses akun belajar kita, karena akun belajar itu adalah akses resmi beragam teknologi pendidikan. Nah, apa saja manfaatnya? Tentu sangat banyak Bapak Ibu, dan kita manfaatkan akun belajar ini sebagai akses untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kegiatan belajar mengajar, mulai dari mengakses platform Kemdikbudristek sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Nah, demikian sedikit tutorial atau penjelasan mengenai menu-menu yang ada di portal akun belajar.id, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dan selanjutnya nanti saya akan coba menjelaskan manfaat menu admin sekolah dan manfaat reset password. Demikian, sampai jumpa. Salam dan bahagia, sahabat Sprinsa semua.